Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa yang insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya Iin Lutfiana Almuti dari Prodi PGSD Karyawan semester 3 izin mempresentasikan tentang pengembangan rencana pembelajaran SD. Yang pertama di sini ada pengertian RPP. Pengertian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang meliputi satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tertanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP juga disusun setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru itu merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Kemudian di sini terdapat unsur-unsur rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, di sini ada mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Contoh bisa menggunakan metode bermain peran, bisa menggunakan metode ceramah, dan metode-metode lainnya. Kemudian, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Kemudian, pengembangan RPP. Pengembangan RPP harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi standar dan kompetensi dasar yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar guru itu jangan hanya berperan sebagai transformator ya, tetapi juga harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar. Juga bisa mendorong peserta didik untuk belajar. Kemudian juga menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang pembentukan kompetensi dasar. Di sini ada beberapa contoh prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPP. Yang pertama ada kompetensi yang dirumuskan dalam RPP itu harus jelas. Jadi makin konkret kompetensi, makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Kemudian juga rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kemudian ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Kemudian yang terakhir, harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan tutur kata dan kekurangan penjelasan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.